Assalamualaikum, anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar daur hidup dan pelestarian makhluk hidup, materi kelas 4, tema 6, subtema 2 dan 3, muatan IPA. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.2 dan KD 4.2. Metamorfosis, tentu kalian masih ingat apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan secara bertahap selama daur hidupnya dari telur hingga dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk tubuhnya tampak mencolok, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahannya tidak terlalu mencolok. Contoh metamorfosis sempurna itu pada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Untuk kupu-kupu, lalat, nyamuk ini mengalami fase pupa. Kemudian contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang, jangkrik, kecoa, capung. Pada metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami fase pupa. Contoh metamorfosis sempurna di sini ditunjukkan daur hidup katak, nyamuk, dan lalat. Kita perhatikan daur hidup katak dimulai dari telur, berkembang menjadi berudu atau kecebong, kemudian berkembang menjadi berudu berkaki, kemudian menjadi katak muda atau katak berekor, dan berkembang menjadi katak dewasa. Sedangkan daur hidup nyamuk dimulai dari telur, berkembang menjadi larva atau tempayan, atau kita kenal juga dengan jentik-jentik nyamuk, kemudian berkembang menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Sedangkan daur hidup lalat dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi larva atau belatung, kemudian berkembang menjadi pupa, dan akhirnya berkembang menjadi lalat dewasa. Metamorfosis tidak sempurna di sini dicontohkan ada daur hidup jangkrik, kecoa, dan belalang. Kita perhatikan, daur hidup jangkrik dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi nimfa, dan kemudian menjadi jangkrik dewasa atau imago. Kemudian daur hidup kecoa dimulai dari telur, nimfa kecil, nimfa yang agak besar, kemudian berkembang menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya untuk belalang dimulai dari telur, kemudian nimfa. Di sini nimfanya digambarkan dari yang kecil hingga ke besar, kemudian menjadi belalang dewasa atau imago. Pada metamorfosis tidak sempurna ini terlihat kan, mulai dari nimfa yang kecil ke besar itu tidak terlalu banyak perubahannya, tidak terlalu mencolok. Jadi boleh digambarkan seperti pada jangkrik ini, hanya ditulis satu kali nimfanya. Boleh digambarkan nimfanya itu jadi dari kecil ke besar, seperti pada contohnya di sini daur hidup belalang. Karena perubahannya tidak terlalu mencolok. Manfaat makhluk hidup. Pertama, manfaat hewan bagi manusia. Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan kerajinan, serta untuk keperluan yang lain. Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Selain itu, dalam rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya untuk menyediakan oksigen bagi lingkungan, menahan air hujan agar tidak terjadi erosi, kemudian sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Kemudian tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Contoh manfaat hewan bagi manusia, kepompong ulat sutra sebagai bahan kain sutra, kemudian ayam petelur dimanfaatkan telurnya untuk bahan makanan, ada sapi perah itu susunya untuk bahan minuman, kupu-kupu itu untuk membantu penyerbukan tanaman, kemudian ada cacing tanah untuk menjaga kesuburan tanah, serta kuda bisa dimanfaatkan tenaganya sebagai sarana transportasi. Tumbuhan bagi manusia, di sini ada kapas sebagai bahan kain katun, kemudian karet, getahnya sebagai bahan untuk industri karet, pohon jati, batangnya sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga, pohon kina, kulit batangnya bisa dimanfaatkan sebagai obat malaria, serta mangga sebagai
bahan makanan. Ini hanya sebagian contoh saja. Contoh-contoh yang lain bisa kalian amati di lingkungan sekitar. Di sini pemanfaatan hewan maupun tumbuhan tidak boleh berlebihan karena akan mengurangi populasinya. Kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Mana pelestarian yang bisa dilakukan? Untuk pelestarian tumbuhan bisa dengan membuat kebun koleksi. Biasanya untuk mempertahankan bibit unggul. Contohnya kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Kemudian kebun plasma nutfah. Itu merupakan perkembangan dari kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong yang dikelola oleh LIPI. Itu di situ menyimpan plasma nutfah untuk buah-buahan inti, talas, dan suwek. Kemudian dengan mendirikan kebun botani. Itu didirikan tahun 1817 di Bogor atau dikenal juga dengan nama Kebun Raya Bogor. Untuk pelestarian hewan diantaranya yang pertama dengan menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kemudian mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Bisa juga dengan memindah-mindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, aman dari perburuan. Kemudian membuat undang-undang perburuan serta menindak tegas para pelanggar dengan memberi sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, pelestarian makhluk hidup yang lain juga dengan mengembangkan tempat pelestarian berupa cagar alam, taman nasional, hutan lindung. Nah, ciri masing-masingnya untuk cagar alam itu membiarkan ekosistem apa adanya, perkembangannya secara alami. Kata kuncinya manusia dilarang masuk tanpa izin khusus. Di dalamnya memuat hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Contohnya cagar alam Pangandaran di Jawa Barat. Taman nasional. Itu cirinya ekosistemnya masih asli, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Di dalamnya juga memuat hewan dan tumbuhan. Contohnya Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Hutan lindung itu melindungi hewan, tumbuhan, dan daerah resapan air. Contohnya hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini kita bisa menjadi duta kelestarian makhluk hidup. Caranya dengan membuat slogan pelestarian makhluk hidup. Contohnya seperti ini. Stop memburu hewan. Atau dengan begini. Membuat kolase ya. Mari menjaga kelestarian hutan dan laut agar hewan tidak punah. Atau dengan cara seperti ini. Ayo sayangi hewan-hewan di sekitar kita. Nah, kalian bisa berkreasi sesuai ide kalian masing-masing membuat slogan pelestarian makhluk hidup. Mari kita jaga bersama lingkungan untuk masa depan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.